Nah, ini kan tulisannya kayak tulisan Cina. Apakah benar ini perusahaan Cina yang masuk ke Indonesia? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Di hari pertama tanggal Zulhijjah ini, 1 Zulhijjah, semoga teman-teman diberikan kesehatan, kekuatan yang menjalankan ibadah puasa. Semoga kalian sehat selama sampai buka puasa nanti. Dan yang sekarang dalam menjalankan pekerjaan ataupun dalam urusan apapun, saya doakan karena semua lancar sampai selesai semua urusan kalian. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang ada apa dengan Aku Laku. Kenapa banyak sekali pinjol-pinjol yang ditagih dari perusahaan berasal dari Cina. Nah, kenapa bisa ini terjadi? Di mana peran OJK? Kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya, saya harapkan kalian semua sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke, teman-teman, ini dia buat kalian. Jadi baru-baru ini ya saya mendapatkan komentar di YouTube saya. Sebenarnya sih sudah ada yang DM ke saya nanyakan, "Mbak, ini perusahaan apa?" Nah, komentarnya seperti ini. Dia ditagih dari PT yang bernama Sinway. Nah, Sinway ini kalau saya lihat perusahaan dari Cina karena tulisannya Cina dan rata-rata dia bilang katanya tagihannya dari Shopee. Nah, saya coba cari untuk keberadaan Sinway ini ya, perusahaan penagih yang bernama Sinway. Nah, saya coba cari di Google, saya klik seperti ini, tetapi tidak ditemukan adanya website tentang Sinway ini. Malah di tahun 2023 ada laporan dari Ibu Jonata Marita tentang penagihan yang dilakukan oleh PT Sinway ini. Nah, saya coba lagi ketik untuk kata-kata Sinway Teknologi Bintaro. Nah, keluar seperti ini. Yang websitenya dari PT Visi Globalindo Data Utama, adanya di daerah Bintaro Jaya Sektor 7 Tangerang ini ya. Nah, saya buka di sini company untuk Sinway-nya, tapi tidak keluar apa-apa teman-teman ya, hanya seperti ini saja. Tuh, tidak keluar. Maksudnya tidak pernah menjelaskan apa itu Sinway, yang ada hanya PT Visi Globalindo Data Utama. Nah, kalau saya lihat lagi, apakah Sinway ini ada DC lapangan atau tidak? Nah, kalau saya lihat laporan dari Ibu Jonata Marita yang mempermasalahkan dari penagihan Sinway ini, dia ada DC lapangannya yang datang namanya Winda Lestari, yaitu untuk kredit pintar. Karena kita ketahui kredit pintar emang ada DC lapangannya. Untuk saat ini Sinway bekerja sama dengan Shopee. Nah, kita nggak tahu apakah ke depan Shopee akan menurunkan DC lapangan dari pihak Sinway ini. Terus ada lagi yang ditagih dari PT Xianghao dari Shopee katanya. Nah, ini kan tulisannya kayak tulisan Cina. Apakah benar ini perusahaan Cina yang masuk ke Indonesia yang menagih kepada kita atau seperti perusahaan Sinway tadi yang belum jelas legalnya? Kita coba cari dulu di Google ya. Nah, ini dia teman-teman ya, PT Xianghao. PT Xianghao Teknologi adalah sebuah perusahaan yang bergerak di industri call center yang melayani bidang perbankan terutama fintech. Kemudian PT Xianghao ini sudah tergabung menjadi anggota AFPI, Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia. Nah, di perusahaannya ada di daerah Tangerang. Saya rasa masih ada hubungannya dengan perusahaan Sinway tadi. Tetapi kalau yang perusahaan Xianghao ini benar-benar sudah terdaftar. Kalau untuk apakah ada DC lapangannya, sejauh ini PT Xianghao masih menagih melalui telepon. Belum ada DC-nya yang turun ke lapangan. Gitu teman-teman ya. Jadi kalau kita menemukan nama perusahaan-perusahaan yang gayanya seperti perusahaan-perusahaan Cina atau perusahaan yang sangat jarang kita dengarkan, kita perlu cari tahu dulu apakah perusahaan itu ada base-nya di Indonesia dan benar sudah legal terdaftar di AFPI. Kalau ini benar sudah terdaftar di AFPI, tapi sejauh ini belum ada DC lapangannya. Itu teman-teman ya. Jadi jangan khawatir lagi kalau ditagih dari perusahaan-perusahaan yang bertuliskan namanya seperti perusahaan luar negeri atau perusahaan dari Cina. Nah, kita lanjut lagi ke pokok pembahasan kita, yaitu tentang Aku Laku. Nah, buat yang punya tagihan di Aku Laku tetapi akunnya sampai saat ini belum ditutup padahal sudah lunas, ayo ketika kalian mendengarkan vlog saya ini segera cek akun kalian, karena sudah beberapa orang saat ini DM kepada saya mengatakan bahwa akunnya selama ini tidak pernah dipakai, akunnya selama ini tidak pernah di login, tiba-tiba dia mendapatkan tagihan.
Nih, sekelas Aku Laku nih teman-teman ya. Sebelumnya saya sudah pernah sarankan kepada kalian, jangan gunakan Aku Laku karena bunganya itu adalah bunga multifinance, multiguna yang bukan P2P lending, pasti sangat besar bunganya. Jadi kalian cek sekarang, lihat apakah ada tagihan yang memang bukan milik kalian ada di transaksi Aku Laku kalian. Nah, kronologi dari cerita teman saya ini ada dua versi. Yang pertama, dia tidak pernah menggunakan akun Aku Laku. Tiba-tiba dia membuka akun Aku Lakunya, ingin mengetahui apakah sudah diblokir atau tidak. Ternyata pada saat dibuka, dia cek banyak sekali transaksi yang tidak pernah dia gunakan. Nah, itu untuk versi yang pertama. Versi yang kedua, jadi teman saya ini mendapatkan WA mengatakan bahwa ada promo dan dia disuruh masuk untuk menggunakan link. Nah, sebenarnya salah ya menggunakan link ini, tetapi karena mungkin sedang tergesa-gesa, kita klik aja itu linknya tanpa sengaja. Pada saat dia sadar, ketik link, masuk ke dalam Aku Lakunya, nah dia langsung keluar dari aplikasinya dan tidak masuk lagi sampai beberapa saat, dan dia yakin bahwa dia tidak melakukan transaksi apapun. Nah, beberapa saat kemudian, sekitar sebulan atau 2 bulan, teman saya ini mendapatkan tagihan sebesar 9 juta lebih atas transaksi yang ada di Aku Laku. Nah, dia heran, dia coba untuk ngecek, apaan, perasaan saya nggak ada ngecek apapun, perasaan saya nggak ada belanja apapun. Nah, DC-nya ini ngamuk-ngamuk minta untuk segera dibayarkan, kalau tidak bunga akan terus bertambah. Nah, untuk dua kejadian ini yang mungkin bisa saya ambil buat teman-teman semuanya, kalau memang hal ini terjadi kepada kalian, jangan buru-buru langsung membayarkannya atau ketakutan karena ditaruh sama DC. Nah, khawatirnya ada orang dalam yang mempermainkan akun kalian karena melihat limit kalian masih tersedia dengan akun yang masih aktif. Nah, inilah kenapa saya selalu sarankan kalian tutup akun kalian dan jangan pernah gunakan lagi, kalau bisa tutup secara permanen. Hindarilah pinjol-pinjol yang saya sebutkan di vlog saya sebelumnya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, konfirmasi 2 arah. Kalian bisa melakukan konfirmasi melalui adminnya, kemudian laporkan hal ini kepada polisi untuk mendapatkan surat laporan bahwa akun kalian memang digunakan dan kalian mengalami kerugian. Ingat ya, kalau kalian lapor kepada polisi, kalian harus sudah mengalami kerugian. Nah, kalau kata polisi mengatakan bahwa kalian kan belum dirugikan, bilang saja, Pak, di sini ada transaksi mengataskan nama saya, kemudian saya akan ditagih sama DC-nya. Walaupun duit saya pribadi belum keluar, tetapi di kemudian hari DC ini akan menagih dan nama saya akan masuk ke dalam slik OJK. Jelaskan seperti itu ya, biar Bapak polisi tahu bahwa kerugian yang akan alami nanti akan terjadi di kemudian hari. Jadi perlu kalian jelaskan secara detail. Nah, kemudian kalau seandainya nanti pihak Aku Laku mengatakan bahwa itu adalah transaksi kalian, yang perlu kalian lakukan adalah pertama, minta di mana transaksi itu terjadi, tanggal berapa, dikirim ke rekening mana. Kalaupun seandainya transaksi itu berbentuk barang, minta alamatnya dikirim kemana barang itu. Minta secara detail ya. Karena apa? Pastinya pihak Aku Laku tidak akan memberikannya kepada kalian karena dia tahu ini adalah pembobolan akun. Karena teman saya sendiri, saya sarankan untuk seperti itu, dan pihak Aku Laku mengatakan minta dulu surat dari kepolisian, karena untuk meminta seperti ini itu laporan dari pihak polisi. Lucu kan ya, udah akun kita sendiri, akun kita dibajak, kita minta transaksi itu di mana, tapi kita disuruh minta surat dari kepolisian. Nah, ini buat teman-teman semuanya, saya wanti-wanti buat kalian pengguna Aku Laku, kalau memang Aku Lakunya sudah selesai, ayo tutup secara permanen. Jangan intip-intip lagi limit-limitnya, jangan gunakan lagi aplikasi di bawah multifinance yang bunganya luar biasa, masuk ke dalam slik OJK dan pasti ada DDC lapangannya. Kalau hal yang seperti ini jangan kalian diamkan saja, karena otomatis Aku Laku ini masuk ke dalam slik OJK yang nanti kalau kalian diamkan berarti kalian mengakui hutang itu adalah kalian. Saran dari saya, jangan dibayarkan karena kedepannya nanti kalian bisa dimanfaatkan. Udah saya sarankan juga bukan Aku Laku saja, banyak yang lainnya. Ayo cek dari sekarang, jangan dibiarkan hal ini terjadi. Gitu teman-teman ya. Nah, itu dia yang bisa saya sampaikan untuk kalian untuk update Aku Laku saat ini, yang terjadi di saat ini juga. Kalau bisa galbaikan saja dulu, jangan paksa untuk membayar sekalipun kalian tahu bahwa Aku Laku itu masuk ke dalam slik OJK ataupun Aku Laku itu ada di lapangannya. Tetap berpegang teguh, kalau bukan kalian yang gunakan itu, ambil laporan dari kepolisian untuk keamanan kalian. Gitu teman-teman ya.
Nah, itu dia yang bisa saya sampaikan buat kalian pada hari ini. Semoga bermanfaat dan menjadi informasi terbaru menjelang weekend, biar kalian pada saat weekend nanti langsung ngecek akun kalian dan jangan pernah lelah untuk membuat hidup lebih baik lagi. Itu teman-teman ya. Oke, itu dia yang bisa saya sampaikan buat kalian. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.